Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada dulur-dulur Sanggar Pasir terutama karena telah menjalankan rutinan bulanan yaitu acara diskusi purnama yang keberapa ini? Yang kesekian kali. Untuk yang pertama ini temanya sesuai dengan malam ini yaitu Isra Mi'raj. Yang kedua sebenarnya tadi harusnya pemantik satunya sudah datang, Cak Rakai Lukman, yang beliau ini selaku ketua Les Bumi Gresik masa khidmat tahun 2022 sampai 2026 harusnya datang dan kita menang malam ini, tapi berhubung hujan jadi tak bisa kita berdua di sana. Untuk acara selanjutnya ada performance art dari event yaitu penampilan pembacaan puisi. Untuk teman-teman dipersilakan untuk menikmati hidangan puisi serta hidangan jajan-jajanan yang apa adanya ini. Untuk Mbak Event, waktu dan tempat saya persilahkan. Ibu Ivan. Mencari sebuah masjid dalam karya Taufik Ismail. Jeddah 30 Januari 1988. Aku diberitahu tentang sebuah masjid yang tiang-tiang pepohonan di hutan. Fondasinya batu karang dan pualam pilihan. Atapnya menjulang tempat tersangkutnya awan. Dan kubahnya tembus pandang, berkilauan, digosok topan kutub utara dan selatan. Aku rindu dan mengembara mencarinya. Aku diberitahu tentang sepenuh dindingnya yang transparan, dihiasi dengan ukiran kaligrafi Quran, dengan warna platina dan keemasan, berbentuk daun-daunan yang sangat beraturan, serta sarang lebah demikian geometriknya. Ranting dan tunas jalin berjalin bergaris-garis gambar putaran angin. Aku rindu dan mengembara mencarinya. Aku diberitahu tentang masjid yang menara-menaranya menyentuh lapisan ozon dan menyeru azan tak habis-habisnya, membuat lingkaran mengikat pinggang dunia, kemudian nadanya yang lepas-lepas disulam malaikat menjadi renda-renda emas yang memperindah ratusan juta sajadah di setiap rumah tempatnya singgah. Aku rindu dan mengembara mencarinya. Aku diberitahu tentang sebuah masjid yang letaknya di mana bila waktu azan wakar engkau masuk ke dalamnya, engkau berjalan sampai waktu asar, tak bisa kau capai shaf pertama
Sehingga bila engkau tak mau kehilangan waktu, bersolatlah di mana saja. Di lantai masjid ini yang luas luar biasa. Aku rindu dan mengembara mencarinya. Aku diberitahu tentang ruangan di sisi mihrabnya, yaitu sebuah perpustakaan tak terkata besarnya. Dan orang-orang dengan tenang membaca di dalamnya. Di bawah gantungan lampu-lampu kristal terbuat dari berlian dan menyimpan cahaya matahari. Kau lihat bermiliar huruf dan kata masuk beraturan, kesusunan saraf pusat manusia dan menjadi ilmu yang berbunyi. Di sebuah pustaka yang bukunya berjuta-juta, terletak di sebelah menyebelah mihrab masjid kita. Aku rindu dan mengembara mencarinya. Aku diberitahu tentang masjid yang beranda dan ruang dalamnya tempat orang-orang bersila bersama dan bermusyawarah tentang dunia dengan hati terbuka. Dan pendapat bisa berlainan namun tanpa pertikaian. Dan kalaupun ada pertikaian, bisalah itu diuraikan dalam simpul persaudaraan yang sejati, dalam hangat sajadah yang itu juga terbentang di sebuah masjid yang mana tumpah seperti darah. Mengembara mencari, di manakah dia gerangan letaknya? Pada suatu hari, aku mengikuti matahari. Ketika di puncak tergelincir, dia sempat lewat seperempat kuadran turun ke barat dan terdengar medinya azan di pegunungan. Dan aku pun melayangkan pandangan, mencari masjid itu ke kiri dan ke kanan. Ketika seorang tak kukenal membawa sebuah gulungan, dia berkata, "Inilah dia masjid yang dalam pencarian Tuan." Dia menunjuk ke tanah ladang itu. Dan di atas lahan pertanian dia bentangkan secarik tikar pandan. Kemudian dituntunnya aku ke sebuah pancuran air. Airnya bening dan dingin mengalir beraturan. Tanpa kata, dia berwudu duluan. Aku pun di bawah air itu menampung tangan. Ketika ku usap mukaku 3 kali secara perlahan, hangat airnya terasa. Bukan dingin kiranya. Demikianlah air pancuran itu bercampur dengan air mataku yang bercucur. Tumpas aku dalam rindu, mengembara mencari. Di manakah dia? Oke, selanjutnya ini langsung ke acara inti, yaitu diskusi purnama dengan judul "Sopo sing durung sholat". Sebenarnya ini karangan Cak Deni ya, Pol ya. Judulnya karangan Cak Deni, "Sopo sing durung sholat", jadi ketepaan karena momentum Isra Mi'raj. Jadi kita malam ini membahas judul "Sopo sing durung sholat". Entah nanti itu isinya membahas tentang perjalanan Isra dan Mi'rajnya, atau membahas tentang, ada subjudul juga yaitu Umar Khayyam dan lukisan
kaca buruk. Niku nanti akan dijelaskan oleh pemantik-pemantik keren kita pada malam hari ini. Oke, jadi saya buka diskusi pada malam hari ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ingkang kaula hormati para masayikh Sanggar Pasir. Kayak MC nikah ngono. Oh iki. Kak Deni. Wah, tanda-tanda. Saya mau Dari bendi itu. Ada ya Allah. Saingannya wartawan lali ya. yang kaula hormati para asatid Sanggar Pasir, Mbak Depol, Cak Fatih sampai sama Mas Den. Terima kasih atas tempatnya pada malam hari ini. Oke, selanjutnya langsung kita buka pada pemantik yang pertama, yaitu Cak Deni Jazuli. Monggo Cak Deni Jazuli, waktu dan tempat kami persilahkan. Salam Muhammad. Ale-ale. Pantes lah. Wah. Kalau pantes aku tak mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan banyak rahmat, nikmat dan dayanya. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Loh, Pak Lukman sudah datang juga. Tolak ali di sana ngono. Ini sebelum mulai mungkin pesertanya 20 peserta datang pertama boleh mengambil buku tahlilan. Musimnya mau mati. Ini ada cindera mata dari Sanggar Pasir. Untuk kawan-kawan nanti ada ini buku tahlil, nanti buku yang apa ini selawatan ini nanti bisa disimpan di Sanggar. Terima kasih saudara-saudara. Ini yang pertama saya diundang untuk jadi sing wae uler-uler ning gone acara diskusi purnama. Memang diskusi purnama ini menarik karena awal kali dicetuskan itu memang benar-benar diawali di Bukit Banyu Urip ya. Pas kita ngecamp terus kemudian diisukan diskusi purnama wae bikin rutinan untuk Sanggar Pasir. Kalau di daerah Jawa Tengah itu yang marak itu selapanan di 36 hari satu putaran pasaran Jawa itu. Jadi tenane gampang, umpamane Senin Pahing ya Senin Pahing terus mesti ono rutinane selapanan. Tapi kalau di Sanggar Pasir ini jenenge diskusi purnama, tapi purnamane wis hilang. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting di 1 bulan itu ada. Kemarin saya di WA sama Mbak Depol, ditanya sudah di Jawa Timur apa belum. Ya, saya jawab belum, tapi mau berangkat. Beneran melalat ditunjuk untuk jadi apa ya? Istilahnya ngisi lah di diskusi purnama ini. Terus kemudian saya teringat bahwa bulan Rajab ini ada peristiwa agung yaitu Isra Mi'raj. Kemudian saya mencoba untuk mencari judul yang enak apa ya kira-kira. Kemudian saya teringat dengan salah satu bukunya Gusmus waktu itu kalau nggak salah, judulnya Kesalehan Ritual dan Kesalehan Sosial kalau nggak salah. Saleh ritual, saleh sosial. Itu pernah ada cerita ketika Gusmus itu main ke rumahnya Pak Umar Khayyam. Terus kayaknya menarik itu karena yang di situ itu diceritakan itu tentang judulnya itu siapa durung sholat. Mungkin kayaknya kok itu menarik dan alhamdulillah memang disepakati oleh pengurus Sanggar Pasir untuk diangkat jadi tema kita diskusi saat ini. Sebenarnya di tema ini kan judulnya
sapa durung sholat, terus di bawahnya itu ada Umar Khayyam dan lukisan kaca buruk. Sepertinya kita harus membahas ini pelan-pelan atau step by step. Mungkin saya nanti yang akan bahas tentang Umar Khayyam beserta lukisan kaca, dan nanti Cak Lukman yang akan membahas tentang sapa durung sholat itu. Karena dia baru mengkatamkan kitab yang membahas tentang cerita Isra Mi'raj. Jadi mungkin teman-teman ya yang generasi-generasi milenial ini atau generasi yang lahir di tahun 80-an akhir itu kurang begitu mengenal dengan satu sosok yang namanya Bapak Umar Khayyam. Bapak Umar Khayyam itu kan begawan kebudayaan. Tapi sering melihat ketika nonton film G30 SPKI itu pasti tahu yang jadi Soekarno itu. Tapi nggak kenal itu siapa yang jadi Soekarno yang luar biasa di film G30 SPKI itu. Jadi saya nontonnya itu waktu masih kecil, tapi masih teringat sosok Soekarno-nya itu. Dan ya rada memper-memper, ganteng-gantengnya ya rada mirip. Nah itu Pak Umar Khayyam. Kalau yang pernah di Jogja kemudian aktif di kesenian dan kebudayaan mungkin sudah mengenal Pak Umar Khayyam ya. Pak Umar Khayyam, terus ada Dr. Faruk juga mungkin waktu itu. Ada lagi yang agak-agak nyentrik-nyentrik itu siapa ya? April Awang siapa? Yang bukunya Pengakuan Pariem, Linus Surya Age. Itu juga menarik untuk dibahas tokoh-tokoh di era-era itu. Saya juga senang dengan Linus itu yang bukunya Pengakuan Pariem itu karena rada hot-hot gitu. Saya kenal dengan Pak Umar Khayyam itu di karya beliau yang Sugih Tanpa Bondo nek gak salah. Mangan kumpul karo Sugih Tanpa Bondo nek gak salah. Itu kan kumpulan tulisan di media harian itu dikumpulkan. Saya jadi tertarik dengan pola penceritaan Pak Umar Khayyam itu loh ketika membahas tentang Mr. Jen terus dan yang lain-lainnya itu. Kok jadi enak ya pola-pola cara menulis seperti ini. Kemudian itu yang menginspirasi saya untuk menulis selanjutnya seperti itu. Pak Umar Khayyam ini dilahirkan di Ngawi pada tanggal 16 Maret kalau nggak salah tahun 1932. Beliau seorang ahli benar di dunia akademisi maupun di dunia seni dan kebudayaan. Orangnya luar biasa karena semua seniman yang di Jogja saat itu pasti kenal dengan Bulak Sumur berapa itu alamatnya itu, kalau nggak B1 atau B berapa itu. Istilah B berapa itu sudah dikenal karena rumahnya dinas Pak Umar Khayyam itu kayaknya menjadi rumah singgah bagi seniman-seniman Jogja sing ora duwe nggon, sing datang dari jauh terus ke Jogja nggak ada tempat itu mesti larinya ke rumah Pak Umar Khayyam. Kalau nggak ke rumahnya Pak Umar Khayyam itu terus ke rumahnya satu lagi itu yang penasihat si Sultan itu siapa? Pak Damar Jati. Itu rumahnya selalu terbuka untuk kalangan seniman, budayawan dan penyair. Nah, di situ ada satu cerita yang menarik ketika Pak Umar Khayyam itu memang orang yang gimana ya, abangan kayaknya itu, kalau nggak salah. Jadi ada sebuah cerita, istrinya itu mengadu kepada Gusmus. Gusmus, piye bojoku iki Pak Umar Khayyam iki wong pinter amit-amit tapi ora tau salat, ora tau sujud. Kemudian disemoni karo bojone, pinter-pinter tapi ora gelem sujud. Nah, Pak Umar Khayyam nggak kalah cerdik. Dengan pengetahuannya Pak Umar Khayyam ngeles, aku ya sujud, kok kira aku tenguk-tenguk terus ora kowe anggap sujud. Emangnya nek sujud itu sing kudu salat ngono. Lah, di sini istrinya semakin jengkel, iki piye caranya? Akhirnya ketika bertamu ke rumahnya Gusmus itu pernah di Selemori atau ditanyakan, kok nanya neng Gusmus, sujud itu seperti apa? Kemudian Pak Umar Khayyam bertanya pada Gusmus, Gus, sujud menurut Islam itu seperti apa, Gus? Lah, Gusmus juga nggak langsung serta-merta bertanya karena pertanyaan ini kan agak lucu ketika
disampaikan atau ditanyakan oleh orang yang sekaliber Pak Umar Khayyam, pasti ini ada latar belakang yang melatari. Kemudian Gusmus paham bahwa sebenarnya dalam keyakinan Pak Umar Khayyam bahwa yang disebut sujud itu ya dimanapun ketika hati kita sudah centel dengan Tuhan, ya itulah saat kita bisa dikatakan sujud. Kemudian Gusmus juga nggak kalah cerdik. Gusmus kemudian mencontohkan dengan sebuah buah yang namanya pisang. Kemudian bertanya, orang sujud itu Pak Umar Khayyam itu seperti pisang ini. Pisang itu ya ono kulite, ya ono isine. Monggo nek sampean seneng mangan kulite tok ya dipangan kulite wae, nek seneng mangan isine ya dipangan isine. Tetapi yang namanya pisang itu tidak terlepas dari dua unsur tadi, ono kulite ya ono isine. Jawaban Gusmus seperti itu. Begitulah sholat atau sujud. Dari situ Pak Umar Khayyam kepikiran dengan jawaban Gusmus itu. Ketika balik ke Jogja dari Rembang itu, dia kepikiran terus. Iya ya, sendiri jenenge wawan jenenge wong pisang itu ya ono kulite ya ono isine. Apa yang tak masuk dengan keyakinan saya sujud itu hanya kulitnya? Sedangkan di sujud isinya mungkin itu adalah sholat 5 waktu sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi ya. Itu terngiang-ngiang terus. Sehingga pada akhirnya ini masih belum begitu nancep di hati Pak Umar Khayyam. Sehingga pada suatu ketika Pak Umar Khayyam itu sakit. Otaknya kena penyakit atau semacam virus di otaknya, sehingga itu hitung-hitungannya itu mungkin ya agak bahaya, ini bisa menyebabkan kematian. Lah, kemudian dia sembuh dengan izin Tuhan, dia sembuh. Delalah setelah sembuh itu dia dapat tiket untuk naik haji dari dinasnya. Kemudian dia berpikir mungkin ini ya caranya Tuhan menyentil saya bahwa saya harus sholat. Lah, mau imbo-imbo mantes-mantes nek wong arep berangkat kaji itu ya kudu sholat rodok tenanan, kemudian baru sampai ke tahapan bisa naik haji. Dia memperbaiki diri, kemudian dia berubah menjadi rajin sholat, dan untuk mengingatkan dirinya bahwa dia harus rajin sholat, dia harus sholat, itu dia mengumpulkan waktu itu dia suka mengkoleksi lukisan, baik itu reproduksi lukisan Rembrandt, kemudian yang paling digetoli itu adalah lukisan kaca karya Suryo Gambar. Jadi beliau mengumpulkan lukisan itu, terus ada ukiran dari jati yang ada tulisan Sapa Durung Sholat, itu ditaruh di atas, di bawahnya ada Masjid Demak, kemudian di atasnya ada pesawat, ada sepeda motor yang terbang, kemudian ada 2 gambar buruk. Nah, di situ ketika beliau setiap lewat ruang tamu, dia melihat gambar itu dan membaca tulisan Sapa Durung Sholat, kemudian dia menjawab, saya atau aku. Kemudian beliau baru lagi sholat. Cara cerdiknya Pak Umar Khayyam itu mengingatkan dirinya. Ini menjadi luar biasa ketika Gusmus juga melihat itu. Sehingga ketika Gusmus melihat itu, muncul penafsiran lagi bahwa bisa jadi ini yang dimaksud dengan mi'raj gitu loh. Mi'raj itu ya iki. Ono buruk, terus kemudian ada sepeda motor yang bisa mabur, kemudian ada pesawat, ada masjid. Gusmus kemudian menulis itu menjadi sebuah artikel ya tentang lukisan yang ada, kumpulan lukisan yang ada di ruang tamunya Pak Umar Khayyam. Sampai pada kesimpulan bahwa orang sholat itu memang orang hidup, itu harus dimulai dari sujud sampai ke sujud. Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, itu artinya dari orang hidup itu harus sujud, dimulai dari sujud sampai sujud, kemudian naik dan hasilnya ya sujud lagi akhirnya. Kemudian ada penggambaran tentang buruk. Jadi buruk itu menurut pengertian Gusmus berdasarkan riwayat dari gurunya, bahwa buruk itu mempunyai kaki yang iso molor, iso mengkeret, semacam shock breaker ya kalau di sepeda itu. Jadi berfungsi untuk sebagai shock breaker. Ya, Gusmus diceritakan diulangi oleh gurunya bahwa orang beragama, orang hidup pun harus memiliki shock breaker dalam kehidupannya, agar tidak ketika
kecepatan ben gak mendengkulek gak apa itu lho tiba nek pas di belakang dia tidak jengkuling jengkale mundur. Jadi memang ada shock breaker dalam kehidupan yang disebut sebagai istiqomah. Orang hidup, orang beragama juga perlu istiqomah. Itu dicerita tentang kisah dari Sopo Durung Sholat yang diangkat Gus Mus menjadi tulisan dan kemudian itu masuk dalam kumpulan tulisan beliau yang saleh spiritual dan saleh sosial. Kemudian selanjutnya bahwa itu tadi tentang Pak Umar Khayyam. Kalau Pak Umar Khayyam karya-karyanya sangat banyak. Yang paling saya suka itu adalah salah satunya adalah Jalan Menikung. Karena di Jalan Menikung itu bercerita tentang orang yang anaknya PKI. Kalau nggak salah nama tokonya itu Hari Murti. Hari Murti itu anaknya PKI. Kemudian dia nggak bisa ngapa-ngapain, sekolah ya lain untuk zaman sakmono nek bapaknya bekas orang PKI mesti nggak boleh sekolah, mau kerja nggak bisa, mau apa nggak bisa. Akhirnya dia dibawa ke luar negeri dan di luar negeri itu dia menikah dengan orang keturunan Yahudi. Kemudian terjadi cerita yang lucu ketika Hari Murti dan istrinya itu pulang ke Jawa. Karena kalau di Eropa kan dingin lah, di Jawa itu panas, sehingga terjadi sebuah kisah ketika lagi mantap-mantap itu di siang hari si ceweknya merasakan sensasi yang luar biasa karena kemeruntus ringete. Jadi kalau bercinta di Eropa itu kan kanyepan gitu. Nah ketika di Jawa itu kemeruntus keringetan. Bumbriobos ya. Terus dikenalkan beberapa makanan dan lain. Pokoknya cerita di Jalan Menikung itu menarik karena ini menjadi tikungan. Jalan yang menikung menentukan arah kemana Hari Murti ini. Akhirnya ya diberikan di situ bahwa memang hidup ya seperti itu. Kadang juga butuh insiden, butuh sesuatu yang membuat kita akhirnya banting setir ke kiri atau ke kanan. Itu di salah satu novel yang saya suka dari Pak Umar Khayyam. Kalau di Para Priyayi itu saya nggak sempat baca secara utuh. Atau juga yang 1000 Kunang-Kunang di Manhattan, itu tentang impian-impian Amerika. Di zaman-zaman seperti itu orang itu bermimpi ingin ke Amerika, ke New York, ke Manhattan dan itu berbondong-bondong banyak orang dari beberapa negara, sehingga di Manhattan, di New York itu banyak komunitas-komunitas yang bercampur baur. Ono sing teko Arab, ono sing teko Baghdad, ono sing teko Indonesia juga mengejar impian-impiannya itu. Itu dari karya-karya Pak Umar Khayyam. Kemudian tentang lukisan kaca. Lukisan kaca ini menarik karena saya yakin teman-teman banyak yang kurang begitu suka dengan lukisan kaca. Di era tahun 83-an, lukisan kaca itu lukisan pinggiran, lukisan kaum-kaum pinggiran. Tapi menarik karena di situ banyak yang menggambar, di gambarnya itu pola-pola wayang, pola-pola ada gambar wong babi ngepet, wong ndelek pesugihan, terus buruk. Nah, cerita-cerita yang menarik karena lekat dengan kehidupan masyarakat. Tetapi sayang, lukisan kaca itu dianggap dipinggirkan. Kurang begitu bisa diminati banyak orang, sehingga banyak orang yang menjajakan lukisan kaca yang dibawa kemana-mana ke desa-desa itu nggak begitu laku. Nah, Pak Umar Khayyam itu punya kepedulian terhadap lukisan-lukisan kaca, terutama karyanya Suryo Gambar itu karena benar-benar bercerita tentang kesenian rakyat bener gitu loh. Dia memang berakar dari kehidupan rakyat, tema, terus cara melukisnya juga. Dan ternyata melukis di kaca itu kan repot karena lukisannya harus terbalik, kiri sudah di kanan, terus melukisnya harus memakai beberapa kali tahapan. Mungkin dari tahapan melukis di kaca itu sketsanya dulu, kemudian di blatna. Nek biyen itu saya punya pengalaman melukis di kaca itu ya di kertasnya itu dikasih minyak goreng dan bisa terbalik. Kalau pakai kertas kalset kan mahal, itu
kertas fotokopian, terus kemudian dikasih minyak, terus kelihatan gambarnya, baru di situ bisa diblat atau dimal gitu kan. Nah itu sangat susah, dan akhirnya oleh Pak Umar Khayyam itu sempat dibikinkan beberapa pameran gitu, sehingga lukisan kaca itu menjadi terkenal, menjadi diminati banyak orang. Dan akhirnya ya sampai sekarang nggak tahu sekarang itu masih diminati atau tidak, tapi yang jelas saya sering melihat orang bawa lukisan kaca baik kaligrafi dan lain-lain itu masih banyak dan jarang laku. Terus selanjutnya setelah kita bahas tentang Pak Umar Khayyam, terus lukisan kaca, ada satu lagi yang ingin saya bahas adalah bagaimana kesenian ini yang harusnya kita seriusi di sini. Bagaimana kesenian itu bersapa dengan ajaran agama. Bagaimana kesenian itu bersapa dengan ajaran agama. Contoh sekarang ada kasus yang bukan mengharamkan ya, memusnahkan bahasanya, memusnahkan wayang itu bagi dalang-dalangnya atau apalah itu. Memang nggak menyebutkan wayang, tapi kan bisa dimabumi seperti itu kan. Itu juga dulu memang sudah seperti itu, tapi kan jadi menarik ketika ada itu tadi sapa durung sholat dengan rangkaian beberapa lukisan. Itu seakan-akan sebenarnya antara agama dan kesenian itu ya bisa sinkron. Terus saya coba untuk mengajak dulu ke belakang, di mana di masa dahulu, di bagaimana asal muasal seni, kemudian seni itu bersentuhan di dunia Arab, di Arab sana dengan ajaran agama. Jadi dahulu itu kan ceritanya, ini saya kutip dari tulisannya Mas Agung Irawan, bahwa beliau bercerita di tulisannya itu tentang asal muasal tanah Hijaz itu dari yang awalnya agama tauhid ya, dari Nabi Ibrahim itu, milah Ibrahim itu, kemudian kok bisa beralih ke berhala. Itu kan ada jarak yang panjang dan kemudian berangsur-angsur. Kenapa kok orang Mekah waktu Hijaz waktu itu yang sudah beragama milah Ibrahim kok kemudian menjadi penyebab aliran paganis gitu loh. Jadi malah menyembah berhala. Itu ternyata kan panjang ceritanya. Dari orang yang monoteis, kemudian berangsur-angsur penduduk Arab itu ada salah satu yang namanya Amr bin siapa itu ke luar daerah, kemudian di sana beliau melihat ada orang menyembah berhala, menyembah patung lah katakanlah. Kemudian patung itu kok ternyata keinginannya dikabulkan, sehingga dia mau pulang membawa patung. Nah dari situ akhirnya orang Mekah kemudian banyak memuja berhala, bahkan menaruh beberapa berhala di Ka'bah. Nah akhirnya kan ini jadi asal muasal pengharaman itu semua. Pada dasarnya orang Mekah, orang Hijaz lah katakanlah, itu sudah pandai membuat patung, tetapi tidak untuk dipuja. Membuat karya seni itu sudah ada, membuat sastra di zaman apa itu, di pasar Ukas itu kan memang ada jual beli karya sastra ya. Terus di keahlian membuat patung itu sudah ada di zaman itu. Hanya saja ketika beralih fungsi menjadi penyembahan, itu yang kemudian menjadikan muncul pengharaman untuk membuat patung. Kemudian ketika zaman Fathul Mekah atau ketika Mekah itu dibebaskan oleh Rasulullah, itu seluruh patung di Ka'bah kan dihancurkan. Tapi ada beberapa patung yang tidak dihancurkan. Yang tidak dihancurkan itu adalah patung yang berbentuk kubis, berbentuk kotak seperti Ka'bah. Kemudian itu berkembang menjadi satu karya seni yang berangkat dari kotak dan geometri, yang akhirnya menjadi kaligrafi. Mana kaligrafi itu bentuknya ada yang kotak-kotak, kayak gimana? Itu berangkatnya dari sana. Terus kemudian kesenian katakanlah, atau gambar dan lain-lain itu sebenarnya kan itu menjadi asal landasan filosofisnya itu kan di dalam karya lukis itu kan seperti ini. Semua itu kan berangkat dari satu titik. Ada pemahaman di dunia sufi dari satu untuk menjadi banyak. Ya, dari satu menjadi banyak. Jadi dari Tuhan lah, kata dari Tuhan kemudian menjadi banyak.
itu dalam falsafah melukis itu kan dari satu nukta titik, kemudian titik itu menjadi garis, menjadi macam-macam, sehingga itu menjadi landasan secara filosofis bahwa melukis itu sebenarnya diperbolehkannya di sana, karena berangkat dari situ. Di pemahaman sufistik itu berangkat dari satu untuk semua, untuk banyak, kemudian dari satu nukta titik itu menjumlah menjadi garis, menjadi macam-macam itu menjadi landasan ketemunya apa ya antara seni dan ajaran agama atau sufi itu di situ. Sehingga ya sekarang ya seperti itu, banyak tidak hanya apa ya aliran-aliran yang namanya diharamkan di gambar itu kan dibentuk apa realistis itu kan. Tapi perkembangannya sekarang akhirnya ya bagi saya pribadi ya sah-sah saja asal tidak terjadi pemujaan di situ. Itu dulu mungkin untuk yang Isra Mi'rajnya Sopo Durung Sholat itu nanti bisa dibahas sama Cak Lukman. Itu dari saya tentang pembahasan Umar Khayyam dengan lukisan kaca buruk, terus kemudian bagaimana kesenian itu menyentuh atau menyapa ajaran agama. Itu saja. Oke, terima kasih. Saya sampaikan kepada pemantik yang pertama kita pada malam hari ini, yaitu Cak Denny, yang beliau berangkat dari pondok pesantren mana Kak? Al-Badiyah Kayu Pati. Waduh, jauh sekali pemantik Jawa Tengah ya Mas? malam hari ini. Jadi tadi Cak Denny lebih khusus menjelaskan tentang Pak Umar Khayyam yang pertama, terus yang kedua itu lukisan kaca buruk yang dimiliki oleh Pak Umar Khayyam yang ditulis oleh Gusmus, karena ada keunikan dari Pak Umar Khayyam itu sendiri saat mau berangkat haji. Jadi Pak Umar Khayyam itu menempelkan lukisan buruk itu di ruang tamunya. Dan selanjutnya Cak Denny tadi juga membahas tentang sinkronasi agama dengan kesenian. Jadi diambil satu cabang kesenian, yaitu melukis atau menggambar itu tadi ada unsur filosofisnya, ada unsur sufistiknya, yakni dimulai dari titik terus bisa menjalar menjadi garis ataupun gambar yang lainnya. Itu bisa diartikan ya semua itu dimulai dari yang satu hingga menjadi yang banyak, kira-kira seperti itu. Untuk pemantik yang kedua, Langsung apa juga Pak Bro? Langsung aja. Langsung aja ya.